Brain rot adalah sebuah istilah yang lagi sering dipakai nih belakangan ini, terutama sama Gen Alpha dan Gen Z. Begitu banyak video bertebaran di internet yang diberi label brain rot. And truth is, so many people enjoyed it. Ratusan juta bahkan miliaran views didapatkan dengan sangat mudah melalui tren video brain rot ini. Tapi sebenarnya apa sih tren brain rot ini? Apa saja yang termasuk ke dalam video brain rot? Dan apa dampaknya bagi generasi Z dan Alpha yang diduga-duga sebagai demografi utama dari video-video dangkal yang gak ada artinya ini? Kata brain rot sebenarnya tuh udah muncul dari abad ke-19, tepatnya di tahun 1854. Istilah brain rot ini itu pertama kali tercatat dalam buku berjudul Walden, karya Henry David Thoreau. Dalam buku tersebut, Thoreau menggunakan istilah brain rot ini sebagai kritik terhadap masyarakat yang lebih menyukai ide-ide yang sederhana dan dangkal dibandingkan pemikiran kita sendiri, yang tentunya hasilnya cenderung lebih kompleks. Jadi menurut si Thoreau, orang-orang ini tuh lebih senang disuapin yang receh-receh gitu daripada mikir sendiri. Familiar? Jadi selain namanya Thoreau, pemikirannya juga sangat Thoreau dia. Yes, sangat Thoreau ya, panjang mikirnya gitu ya. Walaupun definisi brain rot menurut si Thoreau ini itu bukan sekedar ngelihat video tung sahur ya. Belum ada dong video. Jadi definisinya tuh lebih ekstrim lagi, beda dengan brain rot versi Gen Alpha. Tapi keduanya punya kesamaan nih di outputnya, yaitu sama-sama bisa bikin otak kita busuk. Kita fast forward ya ke tahun 2000-an gitu. Sejak awal tahun 2000-an, istilah ini tuh mulai digunakan di dunia maya. Dan kata brain rot pada masa itu bisa berarti otak yang kemungkinan jadi semakin bodoh karena mengkonsumsi konten-konten sosmed pendek yang berulang. Sehingga otak kita jadi lebih sulit fokus dan berpikir kritis. Dan mengalami gangguan emosi. Tapi saat ini maknanya sudah berubah lagi nih. Jadi ke konten-konten singkat yang dangkal dan tanpa makna. Tapi bisa merangsang penontonnya untuk menikmati sehingga mereka menonton konten tersebut lagi dan lagi. Biasanya video-video ini tidak ada isinya ya. Jadi ya hanya sesuatu yang repetitif dan receh. Jadi kata brain rot ini mengalami peningkatan yang cukup tajam terutama di tahun 2023 sampai 2024, terutama di kalangan orang-orang yang main sosmed. Saking populernya nih, di tahun 2024, kata brain rot bahkan dinobatkan sebagai Oxford Word of the Year. Itu penghargaan yang luar biasa gitu ya Son ya, terutama untuk ke konten-konten yang kurang jelas gitu ya. Video pertama yang memulai era brain rot ini adalah video dari Skibidi Toilet. Ya, video yang mostly dibikin pakai 3D model dari Half-Life 2 dan Garry's Mod ini memang sangat mengguncang dunia persilatan YouTube ya. Karya dari Alexei Gerasimov atau yang channelnya dikenal dengan nama Dafuk Bomb ini mulai populer di tahun 2023 sampai 2024, terutama dengan karakter manusia toiletnya itu. Kebetulan saya dan Son juga sudah nonton ya videonya, dan menurut kita itu video yang paling gak jelas yang pernah kita tonton. Sangat tidak masuk akal lah gitu. Animasinya juga biasa aja, minim banget dialog. Lucu sih sebenarnya, tapi kadang lebih ke lucu yang aneh gitu. Tapi setelah nonton saya sedikit paham gitu ya kenapa video ini bisa meledak sekali, dan tentunya secara konsisten mendapatkan views minimal puluhan juta Son, sampai seratusan juta bahkan. Ini saya yakin timnya Skibidi Toilet sekarang sudah lebih besar daripada tim narasi nih. Bisa jadi. Nah, jadi kalau menurut analisa saya nih, kenapa video dari Skibidi Toilet ini banyak banget yang nonton? Yang pertama nih, karena editannya yang cepet, gonta-ganti frame terus. Jadi kameranya tuh gerak terus. Jadi orang nggak gampang bosen. Yang kedua tentunya karena minim dialog dan makna gitu. Jadi nggak ada yang namanya language barrier gitu. Orang nggak perlu bisa bahasa Inggris buat nikmatin kontennya si Skibidi Toilet ini. Terus komedinya juga simple ya. Jadi maksudnya tidak perlu bisa mikir orang untuk bisa nyengir gitu saya nonton Skibidi Toilet gitu, jujur aja. Lalu banyak juga suara-suara pengalih perhatian yang bikin konten ini tuh berasa penuh banget gitu, sesak gitu rasanya. Jadi kayak nggak ada kosongnya nih konten. Sedangkan kalau di Indonesia nih kita menemukan bahwa tren brain rot ini pertama kali dimulai oleh video yang berjudul Boneka Ambalabu. Tapi ini pakai C bonekanya. Video ini diupload oleh akun TikTok yang bernama @ofuscabreno pada tanggal 2 Februari tahun 2025. Di mana video ini menunjukkan gambar katak yang badannya roda dan kakinya manusia. Tentunya dengan narasi yang dibikin setengah mabuk ini kalau menurut saya nih, nggak mungkin sadar orang ini pasti. Pokoknya videonya tuh benar-benar nggak jelas gitu. Tapi emang sih sedikit lucu lah menurut gue. Nah, apaan sih nih? Kok gue ketawa juga ya? Nah, itu dia saudara sekalian salah satu contoh nyata dari brain rotnya. Brain rot. Nah, konten yang nggak masuk akal tapi bikin lo kecanduan. Kadang absurd, kadang lucu, kadang bikin lo mikir, kok bisa ya manusia sampai di titik ini? Sekarang gue bakal bahas jenis-jenis dari brain rot, dari yang mendunia sampai yang lokal khas Indonesia. Langsung aja kita mulai dari brain rot internasional. Ini yang sering nyangkut di FYP semua orang. Yang pertama tadi udah dibawain ya, Skibidi Toilet ya. Ini udah level brain rot kronis menurut saya. Maksudnya kita tidak pernah ya melihat generasi itu sangat interest dengan toilet gitu ya. Maksudnya ya, ini pertama kali nih. Kepala manusia keluar dari kloset, joget-joget,
lawan Titan dengan kepala speaker. Nah, Yang kedua tentu aja ada Italian Brainrot. Gambar atau video yang dibuat dengan AI biasanya menampilkan gabungan hewan dengan benda sehari-hari, makanan, senjata, atau bahkan elemen fantasi. Brainrot Italia pertama kali dipopulerkan di TikTok dengan karakter Tralalelo Tralala yang diciptakan pada 13 Januari 2025. Pembuat video asli Tralalelo Tralala ini memiliki nama @@ezburger401 walaupun akhirnya dia menghapus akunnya sendiri ya. Nah, pengguna pertama yang mempopulerkan karakter tersebut adalah @noxa_ASHT. Jadi Italian Brainrot ini mulai terkenal di Maret 2025 dan menyebar ke Indonesia, Amerika Serikat, dan Eropa. Dan tentunya ke seluruh dunia ya nantinya ya. Karakter lain ada Bombardino Crocodilo, Simpanzini Bananini, Lirili Larira, dan masih banyak lagi. Mungkin ada juga yang pernah main game di TikToknya yang filter itu ya. Dimana gamenya itu kalian harus ngejak dengan secara benar ya, sampai aksen-aksennya juga. oh iya, tahu tuh gue tuh. Tahu kan? Iya. Nah sekarang kita masuk ke Brainrot versi lokal yang cuma bisa lahir di negeri plus 62. Tentu saja yang pertama ada Tung 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 Sahur. Paling terkenal itu ya. Yes, walaupun banyak yang klaim itu termasuk di Italian Brainrot, tapi ini asli asal Indonesia. Karakter pentungan yang namanya diambil dari suara pentungan sahur pas Ramadan. Tentu saja karena pamor karakter ini sangat mendunia, pastinya ada yang akan ngambil kesempatan ini ya. Contohnya di Red Scalwani yang merupakan CEO dari D Company baru saja memposting sebuah foto bersama kreator dari Tung 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 Sahur. Nah yang belum tahu, D Company adalah production house yang membuat film Vina. Mau dibikin film nih baunya. Jangan-jangan mau dibikin film ya dari karakter AI. Kita Nah, nantikan saja tanggal mainnya ya. nggak perlu repot-repot ngurus copyright, Son. Oh, Kan bikinan AI soalnya. iya. Iya. Fotonya jabat tangan dengan kreatornya sih. No, kita nantikan ya kalau sampai ada ya. Tapi emang kebanyakan Brainrot Indonesia itu masih mengikuti tren di luar negeri. Jadi kurang lebih sama lah. Tapi tetap aja ada modifikasi atau lokalisasi dari masyarakat kreatif plus 62. Contohnya ada karakter-karakter yang paling disukain sama Richard. Siapa itu? Itu adalah Mul 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 Yoyo Solololo dan Fufu Baba Fufu ini. Aku sudah tahu pasti unsur politik ini pasti. Jadi ada sedikit juga ya, maksudnya kreativitas dari warga plus 62 gitu sana untuk mencampurkan antara Brainrot dengan kebencian gitu ya sana maksudnya. Oke, sekarang pertanyaan yang paling pentingnya nih Son ya kan, apakah nonton Brainrot itu ada efeknya? Menurut jurnal yang gue temukan yang berjudul Demystifying the New Dilemma of Brainrot in the Digital Era, yang tentunya diterbitkan oleh MDPI gitu ya, salah satu tempat untuk berbagi jurnal gitu Son, yang cukup terkenal lah, yang dipublish di tanggal 7 Maret tahun 2025. Brainrot ini dapat menyebabkan efek samping yang lumayan merusak. Yang pertama, bisa terjadi desensitisasi emosi, atau bisa kita bilang ini sebagai hilangnya kepekaan emosi terhadap rangsangan emosional, karena udah terlalu sering dirangsang emosinya, dan rangsangan yang datang itu selalu bentuknya instan dan dalam jumlah yang banyak gitu. Ibaratnya kita nonton video pendek A misalnya, itu bikin kita seneng, nonton video pendek B itu bikin kita sedih misalnya, nonton video pendek C bikin kita marah. Kalau terlalu sering nonton konten yang geraknya cepet banget tuh, lama-lama bisa tumpul perasaan kita nanti, sehingga hal ini itu bisa menyebabkan penurunan empati atau kepedulian pada manusia gitu. Dan tentunya nih yang paling parah itu jadi kesulitan kita untuk membangun hubungan emosional yang sehat. Walaupun kalau ngomong soal rangsangan, Son sepertinya lebih paham. Tapi kali ini saya aja yang ngomong. Efek samping kedua adalah kita bisa terkena cognitive overload atau kelebihan beban kognitif. Hal ini bisa terjadi itu karena paparan berlebihan dari konten digital yang berkualitas rendah. Jadi ada juga muncul tuh yang namanya doom scrolling atau zombie scrolling, yang itu nantinya akan menyebabkan otak tuh kewalahan dalam memproses informasi. Hal ini tentunya dapat mengganggu fungsi eksekutif seperti memori kerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Jadi mungkin orang yang terlalu sering nonton ini tuh bakalan susah ngambil keputusan gitu Son. Ente sudah mengalami kan teman? Salah satunya. Yang ketiga ada negatif self-concept atau konsep diri negatif, di mana kita jadi merasa tidak percaya diri, terus sering banding-bandingin diri kita sama orang lain, mudah merasa gagal, dan yang paling parah nih, kita cenderung lebih mudah untuk mengalami kecemasan sosial atau depresi. Kalau ini terjadi karena kita lebih sering membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya, padahal setiap orang jalannya beda-beda. Tapi karena sosial media ini mayoritas isinya fake, maka kita berasa ada di posisi di mana kita ini satu-satunya pecundang gitu di dunia ini. Orang lain mah hidupnya senang semua. Semua hal ini juga berhubungan dengan perilaku negatif seperti doom scrolling atau kebiasaan untuk terus-menerus mengkonsumsi konten negatif seperti berita buruk contohnya. Konflik, yang paling sering konflik perselingkuhan tuh Son ya kan. Pada demen banget nontonin gituan. Bencana atau isu sosial, dan juga zombie scrolling yang merupakan kebiasaan di mana kita melakukan scroll konten tanpa tujuan dan kesadaran. Jadi ya kayak zombie aja gitu. Tiap waktu lagi kosong sedikit aja langsung cari stimulan di sosmed. Apalagi stimulannya yang nggak perlu mikir lagi ya kan. Ya tambah parah otak kita nantinya. Dan yang terakhir nih, kecanduan media sosial.
viral yang bisa memicu gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres. Namun karena brain rot versi tung 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 sahur ini masih baru banget viral, jadi belum ada penelitian khusus terkait konten-konten tersebut gitu. Jadi ini lebih ke brain rot yang terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten instan. Ya atau kalau bisa kita bilang ya konten-konten short lah gitu ya John ya. Apakah ini bisa jadi the downfall of Gen Alpha? Karena kan Gen Alpha mostly umurnya masih muda banget sekarang. Sehingga kebanyakan dari mereka otaknya ya sedang dalam masa development. Udah gitu mereka bisa dibilang sebagai generasi yang paling dekat dengan konten-konten seperti ini. Bahkan sejak dia punya HP aja itu udah kerjaannya konsumsi konten instan terus, yang pendek-pendek terus. Ditambah sekarang ya ada brain rot aneh ini. Apakah ini akan menjadi salah satu faktor yang menghancurkan generasi berikutnya? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi tanpa kontrol yang ketat, kemungkinan besar hal-hal yang sama-sama kita takutin sekarang ini bisa aja terjadi pada waktunya. Akhirnya kalian semua bertanya-tanya, tapi semua ini emang salah kita? Algoritmanya tuh pintar banget. Tiap kali kita nonton video absurd, malah makin banyak yang muncul. Nah itu dia, makanya perlu ada yang namanya algorithm detox. Salah satu solusi untuk mengatasi dan mencegah brain rot. Jadi dalam algoritma detox ini, kita ngajarin algoritma buat ngasih konten yang bergizi, bukan yang bikin otak kita jadi bubur. Contohnya makan siang bergizi maksudnya salah satunya. Konten-konten makan siang bergizi, kan tadi konten bergizi katanya. Oh, itu justru harus detoxnya ke arah sana sih ya? Oh, itu. Karena dengarnya banyak yang keren ya. Zam. Ya benar kan, makanya perlu di detox kan. Caranya simpel banget. Kalau nemu video yang receh, lo tahan yang lama, terus pilih not interested. Tapi kalau ada video yang edukatif, kasih like, komen, bahkan subscribe. Kita juga bisa mulai mengkonsumsi konten yang lebih panjang dan bermutu, kayak dokumenter, podcast, atau video edukatif lainnya. Ada rekomendasi konten atau podcast yang bagus nggak Bang? Silakan chat. Ya, saya jujur kalau ditanya selain di atas 12 saya kebingungan. Tapi banyak yang kalian bisa cari tergantung dengan minat kalian gitu ya. Karena konten edukasi tidak selalu berat. Betul. Ada yang asik juga, ada yang ringan juga ya kan. Tapi seenggaknya berpikir sedikit jadi ya kepala kita gitu loh. Walaupun itu kontennya menyenangkan gitu. Langkah kedua ada dengan menetapkan batasan. Banyak dari kita yang nggak bisa pisah sama HP. Bahkan di situasi yang seharusnya bebas teknologi. Contoh kalau lagi mandi itu mesti sambil pegang HP, itu udah lumayan akut ya levelnya. Kalau di WC masih wajar ya. Masih wajar. Cuma kalau misalnya keramas sambil nonton reels gitu, lumayan tuh. Saya begitu lah gitu. Tapi video panjang. Mending berarti. Pakai earphone gini kan. Pakai earphone gue sambil mandi enak banget. Kalau ada berita ntar kesetrum pas lagi mandi tuh, yang penting kan kepala gue mikir terus Son. Mikir terus. Iya. Maksudnya gue pas lagi gini-gini tuh bukan tung sahur gitu. Enggak. Enggak. Mikir terus gue. Oh, update tentang ini, kondisi Amerika misalnya, Indonesia gimana gitu. Mending gitu ya. Kita perlu tentuin kapan boleh pakai HP, kadang enggak. Misalnya pas lagi makan bareng keluarga atau temen, harusnya kita nggak pegang HP. Nah, kalau pegang HP diapain Son? Langsung bagian bayar bill chat biasanya harusnya kan. Yang pegang HP duluan gitu kan biasa kan. Kalau dia nggak pegang HP baru split bill gitu maksudnya Son ya. Oh kebalik dong. Kebalik. Karena kalau bisa nurut sama guru atau orang tua, kenapa lo gak bisa nurut sama diri lo sendiri? Ada lagi nih yang ketiga. Intinya kita harus mengisi waktu luang dengan aktivitas yang lebih bermakna. Misalnya belajar skill baru. Nah kalau menurut lo ini terlalu lebay, gini aja, belajar menikmati waktu kosong. Jangan gabut dikit langsung megang HP ya kan. Jeda 1 menit di gym langsung buka Instagram. Ente lagi tuh. Enggak lah. Ngecek DM doang sebenarnya. Tapi balasnya nanti ya biar dia mahal ya. Nanti lah. Di shin aja di shin. Itu dia masalahnya. Kita jadi takut dengan yang namanya nganggur. Seakan-akan kayak harus ada kerjaan terus ya Son ya. Nah, tapi itu bukan kerjaan sebenarnya gitu loh ya kan. Bukan. Padahal waktu kosong tuh bisa jadi hadiah. Untuk orang yang suka bengong. Lo bisa tarik napas, stretching, ngeliat sekitar, atau bahkan diem dan hadir di dunia nyata. Yang terakhir, brain rot itu gak cuma soal HP doang. Pola makan dan gaya hidup juga ngaruh. Makan junk food terus bikin otak lo itu semakin cepat decline. Coba mulai makan yang banyak omega 3, vitamin B. Terus ya olahraga dikit lah. Omega Sigma bukan?
Riz ternyata. Riz. Ya jalan kaki keliling kompleks juga udah bagus lah buat otak kalian. Intinya brain rot itu nyata, tapi yang pasti bisa dilawan. Kuncinya sadar, niat, dan konsisten. Step kecil itu penting. Yang penting mulai. Yuk kita upgrade otak kita bareng-bareng dengan nonton podcast ini. Nah, ya sebenarnya nggak perlu nonton podcast ini ya, tapi lebih ke nonton konten-konten mungkin yang sedikit ada edukasinya lah. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, nanti lama-lama naik gitu kan. Yang penting ada nilai yang didapat ya. Dan kan ini sebenarnya Anda ini tadi memberi saran kayak nonton ini kan. Mungkin yang nonton ini nggak ada yang gen alpha kalau gue rasa. Oh gitu. Mungkin punya anak gen alpha Son maksudnya. Nah itu dia. Jadi di situ harus diawasi ya. Bantu menurut saya. Mencegah, ya kan. Karena jujur ketika saya dan Son pertama kali menonton video Skibi di toilet itu bersama ambil Zoom call waktu itu gitu ya. Kita sampai ketawa-tawa karena menanyakan ini kalau anak Anda nonton ini daripada nonton Anda lebih kecewa mana gitu kan? Gitu ya pembicaraan. Iya. Saya lebih kecewa kalau anak saya menonton ini. Nonton ini Brain ya. rot, iya. Soalnya kesannya seperti apa ya? Seperti Di luar tingkat normal ya, waras ya. ini tidak waras sih konten Tidak ini. waras gitu. ya. Tapi oke lah kalau ditonton untuk untuk fun sekali-sekali. Ya. Sekali-sekali. Tapi saya ada juga maksudnya punya follow temen yang setiap hari dia ngepost konten itu. Demi apa lu? Sumpah ada konten setiap hari ngepost Generasi konten. elu Di atas gua malah. Tiap hari ngepost itu. Ya nggak apa-apa kalau cuma sekali-kali lihat. Jangan-jangan editor yang lagi bukan? Enggak, bukan lah, bukan. Takutnya kerjaannya tadi kan. Bukan. Ya kalau sekali-kali nggak ada masalah sebenarnya ya, karena kan semua hiburan itu ya kadang kita nggak mau mikir juga, ada lah waktu kita nggak mau mikir juga gitu ya. Yes. Tapi ya kalau bisa dibiasain apapun yang ditonton jangan terlalu keluar nalar lah. Nah. Jangan terlalu sering nonton sesuatu yang di luar nalar gitu. Karena saya juga ngelihat itu juga kayaknya itu nggak dibikin dengan sadar itu kayaknya konten itu. Iya bener. Iya. Saya kalau ngeliat ini nggak dibikin dengan sadar nih kayaknya. Kecuali yang tadi itu yang brain rot yang udah dimasukin ada politik-politiknya. Kalau itu tuh orang nulis tuh. Iya. Gue tau lah. Iya kan? Maksudnya dia lucunya karena dia nulis gitu. Tapi kalau nonton yang Skibi di toilet itu kita benar-benar nggak paham Son. Bagaimana orang bisa menulis konten yang seaneh itu gitu loh maksudnya. Nah itu pasti otak kanannya itu nothing left set. Otak kiri nothing right. Nah, ya kan, itu dia. Minimal bantuan lah itu begitu ya Son ya, minimal Son. Gak mungkin itu bisa mikir ke arah sana, bener kan? Iya. Oke deh kalau gitu semoga video ini bisa bermanfaat karena kita bikin video ini juga maksudnya karena kita ada concern juga Son ya. Bahkan kita nggak maki-maki di sini ya, kita nggak ngejudge juga ya. Nggak ngejudge juga. Setiap orang punya pilihan entertainment yang berbeda-beda, tapi agak berhati-hatilah gitu ya. Apalagi dengan konten yang dangkal gitu, yang terlalu dangkal lah. Jadi ya hati-hatilah gitu ya, karena kita juga takut generasi yang masih muda saat ini jadi hilang dan sulit fokus dan juga sulit mengambil keputusan karena banyaknya konsumsi konten yang dangkal sehingga otaknya jarang dipakai Son. Takutnya rusak aja generasi yang di bawah gitu. Maka dari itu kita bikin ini deh. Kalau misalnya menurut kalian konten yang seperti ini itu bermanfaat, tulis aja di bawah ya kan. Bagaimana perasaan kalian dan bagaimana pengalaman kalian tentang brain rot, whatever it is, please comment down below. Kalau banyak yang seneng gitu dengan konten jenis seperti ini, kita akan buat lagi ya Son ya. Betul. Kita akan buat lagi karena kita jarang bikin konten yang ya bisa dibilang lebih serius ini. Lebih serius. Iya kan. Kalau kan video kali ini ya lumayan banyak bercanda ya masih. Masih ada bercandanya, lepasan sedikit-sedikit lah. Harap maklum gitu ya. Harap maklum. Kebiasaan. Oke. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Dan jangan lupa juga join member Discord. Semua link ada di deskripsi. Yes, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.